Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Asisa Fitri, Diha Ayu Anggraini, Unti Malasari, Kurnia Aulidia Fatma, Nurul Arifatul Hidayah. Jadi pasar internasional, apa itu pasar internasional? Pasar internasional adalah sistem perdagangan global yang melibatkan transaksi antar negara atau wilayah di seluruh dunia. Pasar ini memungkinkan produk jasa dan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal untuk diperdagangkan lintas batas negara. Pasar internasional ini tidak hanya melibatkan transaksi barang dan jasa, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya seperti investasi, transfer teknologi, serta pergerakan sumber daya ekonomi lainnya. Adapun metode penelitian pasar global yaitu teknik dan alat untuk mengumpulkan data pasar internasional. Yang pertama ada teknik pengumpulan data, ada survei, wawancara, pengamatan, fokus grup, studi kasus, dan yang terakhir ada analisis data sekunder. Ada alat pengumpulan data sebelum merumuskan strategi bisnis kami penting untuk memahami pasar di mana kami beroperasi. Analisis pasar kami mengungkapkan dengan potensi pertumbuhan yang signifikan. Kami telah mengidentifikasi audien target dan segmen pelanggan sebagai fokus utama kami. Selain itu, kami telah menganalisis landscape persaingan termasuk pesaing dan posisi pasar mereka. Alat pengumpulan data yang pertama platform survei online terdiri dari SurveyMonkey, Google Form, Qualtrics. Yang kedua platform analitik web terdiri dari Google Analytics dan Semrush atau Ahrefs. Terus yang ketiga basis data dan laporan industri terdiri dari Statista, Euromonitor Internasional, World Bank atau IMF. Yang keempat alat analisis media sosial terdiri dari Hootsuite dan Brandwatch. Yang kelima, alat pengolahan data dan visualisasi Excel atau Google Sheet, Tableau, Power BI. Yang keenam, alat pengukuran tren pasar terdiri dari Google Trends. Selanjutnya, langkah-langkah menganalisis data. 1. Pengumpulan data. 2. Analisis pasar. 3. Pengujian hipotesis dan tren. 4. Analisis data kuantitatif dan kualitatif. 5. Penyesuaian strategi pemasaran. 6. Evaluasi dan pengujian. Langkah menarik kesimpulan untuk strategi pemasaran yaitu 1. Mengidentifikasi tren dan pola, menganalisis kekuatan dan kelemahan, pemilihan strategi yang tepat, evaluasi risiko dan potensi pasar. Studi kasus penelitian pasar internasional. Studi kasus penelitian pasar internasional, ekspansi PT Unilever Indonesia Tbk ke pasar global. Latar belakang PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan consumer goods terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai produk seperti makanan, minuman, dan produk perawatan pribadi. Dengan pertumbuhan pasar domestik yang mulai melambat, Unilever Indonesia memutuskan untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional, khususnya di Asia Tenggara dan Afrika. Metode pengumpulan data. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama, survei pasar. Unilever melakukan survei online di beberapa negara target seperti Filipina, Vietnam, dan Nigeria untuk memahami preferensi konsumen terhadap produk perawatan pribadi dan makanan. Kuesioner mencangkup pertanyaan tentang kebiasaan belanja, merek yang disukai, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua, focus group discussion atau FGD. Mengadakan FGD dengan konsumen di negara target untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang persepsi mereka terhadap merek Unilever dan produk yang ditawarkan. Diskusi ini membantu Unilever memahami nilai-nilai budaya dan preferensi lokal. Yang ketiga yaitu analisis data sekunder, menggunakan laporan industri dan data dari lembaga riset pasar untuk mendapatkan informasi tentang tren pasar dan kompetitor di negara target. Yang selanjutnya, analisis data. Analisis data kuantitatif. Data dari survei
dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik untuk mengidentifikasi pola pembelian dan preferensi produk. Hasil menunjukkan bahwa konsumen di Vietnam lebih menyukai produk yang mengandung bahan alami, sementara konsumen di Nigeria lebih memperhatikan harga. Analisis kualitatif. Hasil dari FGD dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti pentingnya keberlanjutan dan kepercayaan terhadap merek. Unilever menemukan bahwa konsumen di negara-negara tersebut sangat menghargai produk yang ramah lingkungan dan memiliki dampak sosial positif. Kesimpulan dan strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, penentuan posisi produk. Yang ketiga, pengembangan strategi pemasaran. Hasilnya, setelah meluncurkan produk baru dan menerapkan strategi pemasaran yang disesuaikan, Unilever berhasil meningkatkan pangsa pasar di kedua negara tersebut. Penelitian pasar yang dilakukan memberikan wawasan yang berharga untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, yang pada akhirnya membantu Unilever dalam meraih kesuksesan di pasar internasional. Kesimpulannya adalah, studi kasus ini menunjukkan pentingnya penelitian pasar yang mendalam dan penggunaan data untuk menginformasikan strategi pemasaran dalam ekspansi global. Unilever Indonesia berhasil memanfaatkan metode penelitian yang tepat untuk memahami pasar baru dan menyesuaikan produk serta strategi pemasaran mereka sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal.